Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Maziyatun Nisa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari yang mulia ini kita semua diampuni dosanya oleh Allah, diterima segala amal ibadah kita, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan juga tentunya yang kita harapkan adalah Allah limpahkan kita nikmat sehat afiat dan juga barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ila qaulihi faslun asbabus sujudi sahwi arba'atun. Pasal selanjutnya dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, amin. Asbabu sujudis sahwi, yaitu sebab-sebab sujud sahwi. Perlu kita ketahui ibu-ibu semuanya bahwa yang namanya sujud itu ada 4 macam, baik sujud di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi tidak ada sujud selain sujud yang 4 ini. Apa saja sujud yang 4 ini? Yang pertama yaitu sujud di dalam sholat, seperti yang selama ini kita lakukan dalam sholat. Ada sujud yang kemudian diselingi dengan duduk di antara 2 sujud. Itulah satu macam sujud yang harus dilakukan di dalam sholat, namanya sujud di dalam sholat. Yang kedua ada namanya sujud tilawah. Ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan karena membaca Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Karena ketika kita baca Al-Quran atau membaca ayat yang di dalamnya ada ayat-ayat sajadah, maka dianjurkan atau disunahkan bagi kita untuk melakukan sujud. Dan sujud tilawah ini dilakukan di dalam atau di luar sholat. Sujud yang dilakukan di dalam maupun di luar sholat, ketika kita membaca Al-Quran dan di dalamnya ada ayat sajadah, maka sunnah sujud tilawah. Yang ketiga yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi ini di mana dilakukannya? Yaitu di dalam sholat. Kalau sujud sahwi. Yang keempat namanya sujud syukur. Sujud syukur dilakukan di luar sholat. Nah, itu dia keempat sujud yang ada baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud yang harus di dalam sholat
ada namanya sujud di dalam sholat dan sujud sahwi. Kalau yang sujudnya boleh di dalam atau di luar sholat, namanya sujud tilawah, disebabkan karena kita membaca Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah, maka sunnah sujud tilawah. Keempat tadi sujud syukur, atas rasa syukur kita telah diberikan nikmat oleh Allah, maka kita lakukan sujud syukur. Itu dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah dengan sujud syukur itu cuman 1 kali. Sujud syukur 1 kali, sujud tilawah juga 1 kali. Kalau sujud di dalam sholat dan sujud sahwi, pengerjaannya 2 kali sujud. Itu macam-macam sujud dulu, supaya jelas nanti tidak ada lagi macam sujud selain 4 sujud ini. Gak ada sujud-sujud lagi udah. Cuman 4 ini aja dalam ajaran kita. Kemudian yang ingin kita bahas di sini adalah sujud sahwinya. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali sujud dikarenakan lupa atau terjadi penyebab-penyebab sujud sahwi itu sendiri. Sujud yang dilakukan karena lupa, meninggalkan atau apa tadi? Sujud sahwi tadi apa tuh? Sujud yang dilakukan karena terjadinya, sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali karena terjadinya penyebab-penyebab sujud sahwi itu sendiri. Nanti kita pelajari apa penyebab-penyebab daripada sujud sahwi. Itu maknanya. Jadi sujud sahwi itu sujud karena lupa. Asal katanya dari sahun, itu sahun artinya lupa atau lalai. Sahwi, bukan sawi, sahwi. Ibu-ibu taunya sahwi. Sujud sahwi. Hukum daripada sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Harus kita perhatiin. Jadi umpama ada sesuatu yang lupa di dalam sholat, kemudian kita disunnahkan melakukan sujud sahwi. Umpama lupa lagi tidak mengerjakan sujud sahwi, dosa apa enggak? Sah apa enggak sholatnya? Sholatnya tetap sah. Karena hukum sujud sahwi sendiri adalah sunnah. Jika lupa untuk tidak melakukan sujud sahwi, maka tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Hanya saja kurang sempurna. Karena sujud sahwi ini ibarat tambelan. Umpamanya orang kalau nggak punya kaki masih dikata orang apa kagak? Orang kalau kagak punya pala dikata orang apa kagak? Orang nggak ada kepalanya disebut orang apa enggak? Lah gimana sih? Assalamualaikum. Ada orang kagak ada kepalanya, masa dikata orang apa enggak? Bener. Leng, iya makanya masih disebut orang. Nggak ada kepalanya Mama Kiki. Kepalanya udah nggak ada. Tapi kalau orang nggak ada kakinya masih dikata orang nggak? Nah, beda kan? Kalau nggak ada kepalanya, ya udah nggak jadi orang. Ya iya, mau di mana? Masih hidup orang nggak ada kepalanya kan nggak bakal hidup. Kalau nggak ada kakinya, masih hidup nggak? Berarti masih dikata orang nggak? Masih. Cuman kurang sempurna. Maka biasanya apa biar dikata sempurna? Pakai kaki
palsu, itu sujud sahwi tuh. Di dalam sholat begitu. Ada hal-hal yang dikatakan sunnah abad nantinya. Itulah dia yang sebagai kaki atau tangan dalam tubuh. Kalau nggak ada kakinya, ya masih dikata orang, tapi kurang sempurna. Maka diganti atau ditambal dengan sujud sahwi. Gimana cara melakukan sujud sahwi itu sendiri? Tadi pengerjaan sujud sahwi itu sujud yang dilakukan sebanyak dua kali sujud. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud seperti biasa. Jidatnya ditempelin seperti sujud biasa kita dalam sholat, dan diselingi dengan yang namanya duduk di antara 2 sujud, yang bacaannya juga sama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Terus itu dia. Kemudian sujud lagi 2 kali sujud. Itu sujud sahwi. Kapan? Qubail salam, sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu sebelum salam. Bacaannya apa? Bacaannya tasbih, sama kayak sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali afdal. Atau cukup dengan subhanallah aja 3 kali udah bisa. Atau ulama menambahkan, mengatakan bacaan sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi itu bacaan yang diutamakan, baca subhana man la yanamu wa la yashu itu umpamanya mengerjakannya karena tidak mengerjakan karena lupa. Tidak mengerjakan hal-hal atau sebab-sebab tadi sujud sahwi itu karena lupa, boleh masih bisa baca subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi kalau tidak mengerjakannya itu karena sengaja, contoh kagak baca doa kunut secara sengaja, maka bacaannya bukan subhana man la yanamu wa la yashu. Bacaannya adalah istighfar. Kalau subhana man la yanamu wa la yashu, bahasa gaulnya, Allah, saya mohon maaf tadi lupaan kagak ngerjain kunut. Begitu. Kalau sengaja namanya kagak pantas minta maaf, kudunya istighfar. Kagak pantas juga kita bilang karena lupa tadi, sebab sengaja kagak bikin kunut, maka bacaannya istighfar bukan tasbih. Tapi ini pendapat yang sedikit atau sebagian. Begitu. Itu mengenai bacaan dan juga cara-cara sujud sahwi. Sujud sahwi tadi sebelum salam, berarti setelah tasyahud akhir fil alamina innaka hamidum majid, sujud lagi. Jangan salam dulu. Begitu. Berapa kali sujud? 2 kali. Dan diutamakan kalau memang kita ingin melakukan sujud sahwi, maka ketika duduk tasyahud akhir jangan duduk tawarruk, tetapi disunahkan duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk di antara 2 sujud. Gimana duduk di antara 2 sujud? Ya begitu dah. Kakinya jangan ditongolin yang sebelah kiri. Kalau ditongolin kan namanya duduk akhir, tasyahat akhir. Nah, meskipun yang kita baca adalah tasyahud akhir, tapi karena kita pengen sujud sahwi, maka duduknya sunnah duduk iftirash. Habis duduk iftirash begini, fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Berapa kali? 3 kali. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu Allahu akbar, duduk lagi di antara 2 sujud, baca Rabbighfirli warhamni, seterusnya. Habis itu sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Terus habis itu duduk lagi, duduk tawarruk. Baru dah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu caranya sujud sahwi.
Paham apa enggak? Assalamualaikum. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu apa enggak? Jelas ya, cara pengerjaannya begitu. Kesunahannya sama seperti kesunahan kita di dalam sujud di dalam sholat, sama begitu. Itu cara dan bacaannya. Waktunya tadi kapan? Sebelum salam. Kalau lupa langsung salam, misalkan emang ada yang lupa tadi sebelumnya, terus harusnya kita sunnah melakukan sujud sahwi, lupa lagi, udah salam juga, agak jadi sujud sahwinya, agak apa-apa. Tapi kalau masih sempat, ada waktu jangka yang tidak terlalu lama, sujud sahwi. Tapi kalau enggak, ya tinggalin aja, ya nggak apa-apa. Orang lupa juga, udah lupa lagi. Emang itu kebanyakan tidur, jadi lupa. Iya, kebanyakan tidur, orang lupa lagi, udah lupa lagi sujud sahwi. Begitu dia. Kemudian kita bahas penyebab-penyebabnya daripada sujud sahwi itu sendiri. Arba'atun, ada 4 penyebab sujud sahwi di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang pertama, al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di, meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat. Sunnah ab'ad itu kenapa dinamakan ab'ad? Ba'dun, sebagian, au ba'dil ba'di, sebagian sunnah ab'ad. Dikatakan sunnah ab'ad dikarenakan kedekatannya, dan hampir semua orang ini mengerjakan, sehingga hampir dikatakan merupakan sebagian dari sholat, hampir wajib gitu. Tapi nggak wajib, sunnah. Apa contohnya? Tasyahud awal, kan semua kita ngerjain tuh tasyahud awal, padahal itu nggak masuk wajib, itu nggak masuk rukun dalam sholat, tapi semua kita biasanya ngerjain. Kalau ketinggalan kayak ada yang kurang, ada yang ganjal. Nah, ini namanya sunnah ab'ad. Dikatakan ab'ad karena kedekatannya hampir mendekati wajib, atau sebagian orang selalu ada hampir terus melakukan, ini namanya sunnah ab'ad. Contohnya tadi seperti tasyahud awal. Nanti ada macam-macamnya daripada sunnah ab'ad itu sendiri. Contohnya tadi ya, kayak kita kagak bikin tasyahud awal langsung berdiri. Kalau udah berdiri mesti duduk lagi apa kagak ngerjain tasyahud awal? Kita lupa lempengan rakaat kedua, harusnya duduk tasyahud awal, tahu-tahu berdiri, Allahu Akbar. Duduk lagi apa enggak? Mesti duduk lagi apa enggak? Enggak nih, ragu jawabnya nih. Mesti duduk lagi enggak? Enggak usah. Kalau duduk lagi jatuhnya haram, malah membatalkan sholat. Udah, liau aja. Tahu liau? Hilang aja udah. Ntar diganti sama sujud sahwi. Begitu tuh. Nah, jangan duduk lagi baru ingat, oh iya tadi kagak sujud. Udah terusin aja. Rakaat ketiga, rakaat keempat, sebelum salam nanti sunnah sujud sahwi. Atau sebagian di sini, sebagian daripada sunnah ab'ad itu sendiri. Apa? Kayak di dalam kunut misalkan. Kunut itu kan sunnah ab'ad. Sampai bagian-bagian di dalamnya juga termasuk. Kayak bacaan doa kunut yang sudah menjadi riwayat dari Rasulullah, kalau umpama satu huruf aja kurang, maka sunnah sujud sahwi. Namanya itu meninggalkan sebagian. Contoh, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Terus, nah dia kagak baca itu, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman
afait wa tawallana fiman. Dari itu aja ada yang kurang, maka sunnah sujud sahwi. Contoh, Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait. Ada yang kurang nggak? Apa? Wawunya aja kurang, sunnah sujud sahwi. Aha, tuh begitu Bu. Itu yang pertama, penyebab sujud sahwi adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau kemarin kita belajar sunnah hayat, kalau sunnah hayat tertinggal tidak sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad yang tertinggal dan tidak dikerjakan, baik karena lupa ataupun sengaja, nanti ada ya. Kalau yang meninggal sunnah ab'ad ini katanya sengaja, tadi makanya apa tuh? Kalau sengaja bacaannya tasbih apa istighfar? Kalau sengaja istighfar. Ya, kalau sunnah ab'ad tertinggal kagak bikin kunut, biasanya bikin kunut, dia sembahyang sendiri sengaja enggak bikin kunut, maka bacaannya istighfar. Kemudian nanti kita bahas lebar tentang sunnah ab'adnya di bawah tuh. Azani yang kedua, fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahuhu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan atau mengerjakan apa-apa yang membatalkan amduhu secara sengaja, wala yubtilu dan yang tidak membatalkan sahuhu karena lupa. Idza fa'alahu nasiyan, apabila jika dikerjakan karena lupa. Apa? Mengerjakan sesuatu yang kalau kita tinggalkan secara sengaja maka batal. Tapi kalau lupa nggak apa-apa. Contohnya apa? Memperlama i'tidal. I'tidal kan rukun qashir, rukun yang pendek. Dibikin lama, bengong, mikirin don bayar listrik. Ini yang begitu sunnah sujud sahwi. I'tidal itu rukun yang pendek. Kalau diperlama, ya, itu sunnah sujud sahwi. Berbicara batal nggak? Kalau sengaja. Kalau lupa nggak batal. Tapi bicaranya sedikit. Kalau banyak ngobrol ngerumpi, ya batal sholat. Kalau bicara secara atau sengaja gitu, bicara sengaja, itu kan batal sholat tuh. Biar kata sedikit. Tapi kalau lupa nggak batal. Kalau sedikit nggak batal. Kalau lupa. Tapi sunnah sujud sahwi. Contohnya yang nggak sengaja atau karena karena lupa bagaimana? Contoh orang latahan lagi sembahyang, ada orang ngegabrugin pintu, dia nyebut sesuatu yang bukan bacaan dalam sholat, itu kan nggak sengaja tuh, atau lupa dia memang dalam sholat. Nah yang seperti ini sunnah sujud sahwi. Atau makan, tapi makan yang sedikit, lupa, sunnah sujud sahwi. Kalau sengaja batal. Nah itu kalau mengerjakan sesuatu yang dia karena sengaja batal atau karena lupa tidak sengaja tidak batal. Jika dia mengerjakannya ini lupa, maka sunnah sujud sahwi. Ya. Seperti apa? Menambahi rokaat atau melakukan salam yang tidak pada tempatnya. Salam kudunya di rokaat keempat, dia ngerjain salam di rokaat ketiga karena lupa. Masbuk, makmum yang masbuk, ibu-ibu masuk ke masjid udah rokaat kedua, ngikut sembahyang sholat bareng imam, sholat johor, imam salam, ibu ikut salam, bener apa enggak? Lupa ibu, ya kan? Karena harusnya berdiri lagi. Ibu baru 3 rakaat, ibu ikutin imam salam. Maka yang begitu berdiri lagi ngelakuin 1 rakaat, kemudian nanti setelahnya sunnah sujud sahwi. Ya.
tiba-tiba ngikutin salamnya imam. Yang begini sunnah sujud sahwi. Sama Bu. Itu namanya melakukan yang karena lupa, tidak sengaja. Kalau sengaja batal. Kemudian yang ketiga, adzalitu naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahallihi, kepada selain tempatnya atau yang bukan tempatnya. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, rukun qauli kemarin ada berapa? Lupa. Kalau lupa sujud sahwi. Iya, rukun qauli ada berapa? Lihat kebet catatannya. Kalau nggak ada berarti kagak masuk kemarin. Rukun qauli ada berapa? Ada 5. Apa aja? Mas Adam. 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca surat Al-Fatihah. 3. Membaca tasyahud akhir. 4. Membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian 5. Mengucap salam pertama. Itu rukun qauli. Memindahkan salah satu rukun ini ya kepada selain tempatnya, kecuali takbiratul ihram dan salam. Buka catatannya. Meninggalkan atau memindahkan rukun qauli selain takbiratul ihram dan salam kepada selain tempatnya, sunnah sujud sahwi. Berarti selain takbiratul ihram sama salam apa aja? Baca Fatihah, tasyahud akhir, sama sholawat kepada Nabi. Dari yang 3 ini, contoh, baca Fatihah harusnya dalam keadaan berdiri, dibaca saat tasyahud akhir. Ini namanya memindahkan. Atau tasyahud akhir, atau dia baca sholawat di saat berdiri, itu namanya memindahkan. Hal yang seperti ini menjadi penyebab sunnahnya sujud sahwi. Gitu. Kalau takbiratul ihram enggak masuk jadi penyebab. Sebab apa? Kalau takbiratul ihramnya udah salah tempat, ya sholatnya batal. Karena takbiratul ihram itu kan dilakukan untuk berniat melakukan sholat. Lalu dia kalau bikin takbiratul ihramnya di pertengahan, sah apa enggak? Ya kagak sah sholatnya. Atau salamnya, dia baca salam di awal, salam pertama, ya kagak sah, karena salam kudunya di mana? Di akhir. Kalau baca Fatihahnya dipindahin, ya, itu sunnah sujud sahwi. Ar-rabi'u yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin, terjadi atau melakukan rukun fi'li ma'ahtimali ziyadati, disertai keraguan menambahi. Artinya menjatuhkan rukun fi'li disertai keraguan, ragu-ragu. Contohnya gimana? Ini yang sering Bu, yang sering banget kita lakuin, kadang sampai terjadi kelupaan begini. Sholatnya kita bikin 4 rakaat, tapi di pertengahan sholat kita bingung, kita ragu, ini udah 3 apa 4, ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang seperti ini kita ngambilnya yang berapa? Ngambilnya yang 3, jangan yang 4. Ngambilnya yang 3, karena ini yang pasti. Kalau yang 4 kita ambil, belum tentu kita udah ngerjain yang 3. Kita pikir kita ngambil 4. Jangan ambilnya yang 3. Bingung di antara 2 atau 3 rakaat. Ini 2 apa 3 nih ya, lagi berdiri tuh, 2 atau 3 ya, ambil yang 2, jangan yang 3. Kita ngulangin apanya? Kalau batalin, ibu kudu takbiratul ihram atau salam dulu, ngebatalinnya tuh, ya, ngebatalin sholat.
Jangan main batal gitu aja. Untuk mengakhirkan sholat kan ada caranya juga. Ia membatalkan sholat, berniat keluar dari sholat dengan tadi melakukan salam atau takbir. Sholat begitu diakhirkan. Paham ya? Jangan kalau bingung antara 2 atau 3, ya 2 ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil yang 2 gitu tuh. Jangan ambil yang 3. Karena biar kata ngambil yang 2, meskipun udah ngerjain sampai 3, lebih 1 kagak apa-apa. Namanya kan disertai keraguan, menambah itu. Adanya ziyadah di situ. Ada menambahi di situ. Maka setelahnya sunnah sujud sahwi. Terkait ngerjain 5 rakaat berarti tadi. Nah, itu kan namanya menambahi sunnah sujud sahwi. Kan itu, kalau ragu nggak apa-apa di situ. Adanya keraguan. Ya, sama kayak misalkan tadi udah ruku apa kagak ya? Jangan-jangan abis baca surat pendek langsung sujud tadi. Nah, maka tambah tuh, bikin 1 rakaat lagi untuk ngerjain ruku. Ngerjain ruku, ngerjain sujud sama yang lain. Meskipun yang kerasa tadi belum ngerjain ruku doang gitu. Tapi bikin tambah 1 rakaat lagi. Namanya iqa'u ruknin fi'li. Kenapa? Ruku itu kan termasuk rukun fi'li. Ditambah lagi 1 rakaat. Maka setelahnya sebelum salam sunnah sujud sahwi. Lupa belum sujud, lupa misalkan, akhirnya tambah 1 rakaat lagi. Begitu. Yang sering kan banyakan pelupaan rakaat sama kita. Maka tambah, ambil yang sedikit, jangan ambil yang banyak. Ambil yang 2 rakaat di antara 2 atau 3, atau 3, 4, ambil yang 3. Kemudian ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Cukup? Nah, ini kemudian masuk kepada pembahasan ab'adus shalah. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad di dalam sholat sab'atun, ada 7 di dalam kitab ini. Kalau secara umumnya, secara globalnya 2. Sunnah ab'ad itu hanya ada 2, yaitu tasyahud dan juga kunut. Kalau diperinci dari yang 2 itu, sunnah ab'ad itu ada 20. Lebih banyak lagi. Dari yang 2 beranak jadi 20. 14 sunnah ab'ad ada di kunut. 6 sunnah ab'ad ada di tasyahud. Berarti berapa jumlahnya itu? 20. Tapi yang kita bahas dalam ini kitab ada berapa? 7. Yang pertama at-tasyahudul awwalu, yaitu tasyahud awal. Sunnah ab'ad yang pertama tasyahud awal. Berikut juga bacaan-bacaan yang ada di dalam tasyahud awal. Umpama ibu baca tasyahud awal keliwat nggak baca assalamu alaika ayuhan nabi, tapi ibu bikin gitu, tetap sama sunnah sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan juga duduknya, duduk tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Duduknya sunnah ab'ad. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang ketiga, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Di dalam tasyahud awal itu ada kita baca solawat di saat itu masuknya ke sunnah ab'ad.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnah ab'ad. Sholawat di situ di saat tasyahud awal. Wassalatu alal ali, dan bersolawat kepada keluarga Nabi fit tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir. Itu sunnah ab'ad. Kalau solawat Nabi di tasyahud akhir masuknya rukun. Kalau solawat Nabi pada tahiyat akhir masuknya rukun. Tapi kalau solawat Nabi di tahiyat awal masuknya sunnah ab'ad. Nah, solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir sunnah sujud sahwi kalau kita tidak kerjain itu, karena dia masuk ke dalam sunnah ab'ad. Kemudian yang ke 5, wal kunutu, dan kunut, doa kunut pada sholat subuh dan juga sholat witir pada separuh akhir bulan Ramadan. Doa kunut pada sholat subuh dan pada sholat witir separuh akhir bulan Ramadan. Kan biasa begitu, 15 akhir di bulan Ramadan kita baca kunut. Nah, itu sunnah ab'ad. Sholat subuh juga di dalamnya sunnah ab'ad, doa kunut. Meskipun bagian dari kunut itu ada yang lupa kita nggak kerjain, apa ya, contoh tadi bacaannya ada yang kurang, maka sunnah sujud sahwi. Allahumma adina fiman hadait, afina fiman afait, tawallana, wawunya kagak dibaca, sunnah sujud sahwi. Kemudian apa itu? Wassalat wassalam. Itu yang keberapa? Kayaknya ada yang kurang atuh itu. Enggak. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Bersolawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya dan para sahabatnya di dalam doa kunut. Itu sunnah sujud sahwi kalau tidak mengerjakan ini. Ini masuk sunnah ab'ad. Ini ada yang kurang nih, satu nih. Wal kunutu wa qiyamuhu. Tandain aja tuh, yang keenam berdiri di saat kunut, itu sunnah ab'ad. Kalau dalam syarahnya itu ditulis tuh ada wa qiyamuhu yang keenam. Kalau di matanya itu kurang tuh, dicetakan ini nih, nggak ada tulisan wa qiyamuhu. Wa qiyamuhu tuh artinya berdiri. Al-qiyam, berdiri saat doa kunut, hukumnya sunnah masuknya sunnah ab'ad ya. Berarti kalau nggak berdiri doa kunut sunnah ab'ad ya, kudu sunnah melakukan sujud sahwi. Nggak baca sholawat habis tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik Allahu akbar, lupa nggak baca sholawat di dalam doa kunut, sunnah sujud sahwi. Paham Bu? Nah, iya begitu. Itulah 7 daripada yang dikatakan sunnah ab'ad di dalam sholat tasyahud awal. Itu tadi kan, makanya saya tambahin tadi al-qiyam, berdiri. 1 tasyahud awal, 2 duduk pada tasyahud awal, 3 sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, 4 sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, 5 baca doa kunut, 6 berdiri saat baca doa kunut, 7 sholawat salam kepada Nabi pada keluarga, pada sahabat pada saat doa kunut.
Jadi ada berapa Ibu? Ada 7 macam-macamnya sunnah ab'ad. Ini yang dikatakan di dalam kitab ini. Secara umumnya berarti terkait apa aja tuh? Terkait tasyahud dan juga kunut aja. Secara garis besarnya cuman 2. Cuman kalau diperinci lebih banyak lagi, ada 20. Itu sunnah ab'ad. Kalau tadi lupa waktunya tidak mengerjakan sunnah ab'ad ini, secara tidak mengerjakannya karena lupa, maka bacaannya apa tadi? Subhana rabbiyal a'la atau subhana man la yanamu wala yasu. Tapi kalau tidak mengerjakan sunnah ab'ad ini karena sengaja, kagak bikin kunut, kagak bikin tasyahud awal, maka sunnah sujud sahwi dan bacaannya adalah istighfar. Itu Bu. Kalau imam ada yang lupa dari penyebab sujud sahwi ini, maka imam sujud sahwi sunnah. Makmum ngikut nggak? Makmum ngikut nggak sujud sahwi kalau imam sujud sahwi? Assalamualaikum. Imamnya sujud sahwi, makmum ngikutin nggak? Ikutlah. Namanya makmum ikut, terus kemana aja dibonceng, ya tetap ngikut. Kecuali tadi makmum masbuk, imamnya salam, makmum lupa, ngikut salam bareng imam, harusnya dia nambah 1 rakaat lagi. Itu makmumnya aja yang sujud sahwi, imamnya ya kagak usah, imamnya mah udah beres imam mah. Itu dia terkait sujud sahwi dan juga sunnah ab'ad di dalam sholat. Ya mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menambah pemahaman kita, ilmu kita barokah dunia akhirat. Nanti kita akan bahas selanjutnya, yaitu adalah tabtulus sholatu, yang membatalkan sholat bi arba' asyarah khaslatan, ada 14 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.